Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan membuka dalam doa. Berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami, menjaga, memelihara. Bahkan Kau menghantar kami di tempat ini, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan lebih lagi kami perlu firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini ibadah-Mu, ini jemaat-Mu. Biar hadirat-Mu nyata di tengah kami. Kami merasakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Lebih lagi terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus yang mengasihi. Tuhan bersama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to
mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada sore hari ini yang telah Kau beri untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan ibadah ini membawa sebuah keuntungan yang besar buat setiap kami Tuhan. Karena kami dapat beroleh kekudusan-Mu. Kami dapat beroleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh Tuhan menerima berkat-Mu. Kami boleh Tuhan menerima Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau kembali Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Hari ini saya akan membawakan satu tema yaitu membangun masa depan. Building our future. Membangun masa depan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada waktu saya melihat kembali, pada waktu saya masih muda, saya koreksi ya, waktu 10, 12, 15 tahun yang lalu, saya merasa kalau masa depan saya itu berdasarkan dengan kepintaran saya. Masa depan saya berdasarkan apa yang saya pelajari. Masa depan saya dibentuk oleh orang tua saya. Bagaimana saya lahir, bagaimana saya hidup, bagaimana saya punya teman, itu yang menjadikan masa depan saya. Saya merasa semakin hari pada waktu itu melihat masa depan, bukan semakin hari semakin baik, tetapi masa depan semakin hari semakin gak ada. Saya teringat saudara pada waktu mau masuk kuliah. Ada satu kegagalan besar di hidup saya. Pada waktu itu saya tidak lulus SMA. Tidak lulus sekolah. Saudara. Waktu itu saya menangis. Saya sedih luar biasa. Saya bilang masa depan saya hancur. Saya gak bisa jadi orang hebat. Saya gak bisa jadi orang kaya. Saya gak bisa jadi orang yang keren. Saya gak bisa jadi apa-apa. Tapi saya gak tahu. Melalui pengalaman-pengalaman. Melalui tuntunan Tuhan, saya nggak tahu masa depan. Lalu saya merefleksi saudara-saudara. Apa yang kita lakukan hari ini, kita bekerja, kita sekolah, kita membangun relasi, kita ke gereja. Semuanya buat apa sih? Semata-mata kita melakukan semuanya itu untuk masa depan kita. Kita kerja nggak mungkin kita bilang, oh cuman buat makan hari ini. Pasti buat untuk besok, buat untuk minggu depan. Buat untuk tahun depan. Mungkin sampai ke anak cucu kita. Betul kan? Kita semakin hari kita mau membangun masa depan kita. Tetapi saudara-saudara nyatanya kita nggak tentu membangun masa depan. Kita seringkali menghancurkan masa depan kita. Dengan apa saudara-saudara? Dengan ketakutan. Dengan kekhawatiran. Dengan rasa jengkel. Dengan emosi. Dengan ambisi. Merusak masa depan kita. Bahkan kalau boleh saya bilang, kita mulai terjerumus di dalam dosa, itu merusak masa depan. Hari-hari ini tuh saudara, apa yang kita mau bangun untuk masa depan kita? Yang pertama saudara, fondasi. Hidup kita itu perlu fondasi. Fondasi itu paling penting di bawah sebuah bangunan. Fondasi itu menentukan bangunannya apa saudara-saudara. Kalau fondasinya kuat, bangunannya kokoh. Kalau fondasinya nggak ada, bangunannya nggak bisa kokoh. Bahan apa buat fondasi tergantung juga. Semuanya penting untuk fondasi. Kita buka dulu ayat firman Tuhan di dalam Yudas 1. Ayat yang ke-20 sampai 21. Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita membangun diri kita membangun masa depan kita di atas dasar iman. Firman Tuhan katakan fondasi hidup kita seharusnya didasari oleh iman. Dan iman yang apa? Imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Terus 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
Saudara, yang menarik di sini dikatakan peliharalah dirimu. Peliharalah dirimu. Saudara-saudara, untuk membangun hidupmu, kita perlu effort, kita perlu usaha, kita perlu invest, kita perlu waktu. Sehingga pada waktu Tuhan bicara kepada kita, peliharalah dirimu, kita pelihara dengan baik. Kita punya peliharaan, kita punya pet, kita punya anjing, kita punya kucing, kita punya burung, kita pelihara dengan baik, betul? Saya di rumah punya anjing, saudara-saudara. Saya pelihara anjing ini cukup baik, bukan sangat baik, cukup baik. Saya kasih makan, saya cek apa ada sakit atau enggak. Waktu dulu, ya kan, waktu anjingnya masih muda, saya sering ajak jalan juga. Kita kasih minum, wah dulu waktu masih kecil sekali kita perhatikan vitaminnya, vaksinnya, apa semua, wah luar biasa. Itu peliharaan anjing saja, kita pelihara dengan sangat baik. Saya lihat kalau di mall-mall, anjing itu punya stroller, saudara. Dan saya mau cek harga stroller anjing. Saya punya anak gitu. Saya bandingin harga stroller anak itu 1 juta gitu ya. Harga stroller anjing bisa 3 juta, saudara-saudara. Lebih mahal stroller anjing daripada stroller anak. Ini orang-orang buat pelihara anjing, dia kasih luar biasa. Tetapi Tuhan berkata kepada kita sekarang, peliharalah dirimu. Biarlah kamu ini sehat. Biarlah kamu ini kuat. Biarlah kamu itu tumbuh dengan baik. Itu keinginan Tuhan, saudara-saudara. Pada waktu kita memakai iman di dalam fondasi hidup kita, kita membangun sesuatu yang luar biasa di atasnya. Pada waktu seorang membangun rumah, dia akan memilih fondasi yang terbaik. Oh, harus dari batu, harus dari semen. Dia bangun yang terbaik. Demikian juga diri kita. Pada waktu kita mau membangun diri kita, pastikan fondasi yang kita buat di atas dasar iman. Iman yang suci, iman yang benar. Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Ada 2 macam dasar, saudara-saudara. Ada 2 macam iman, kata Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, firman Tuhan, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Penting sekali, saudara-saudara, kita punya dasar. Tuhan katakan cuma ada 2 dasar. 1 dasar oleh iman atau tanpa dasar sama sekali. Kita mau bangun hidup kita dari apa? Kalau kita memiliki dasar iman, jelas Tuhan katakan, kalau kamu mendengarkan firman-Ku, kamu lakukan. Ini firman yang benar. Ini iman yang benar. Kalau kita cuma mendengarkan, tidak melakukan, Tuhan katakan itu sama dengan kita nggak punya dasar. Kita cuma datang ke gereja menerima sesuatu yang kosong. Saudara-saudara, saya nggak kaget. Kenapa hari-hari ini anxiety, kekhawatiran itu sangat marak di orang-orang. Kita khawatir, kita takut, kita khawatir, kita takut. Siapa nggak khawatir akan masa depan? Siapa nggak takut akan masa depan? Terkadang saya juga takut. Saya juga khawatir. Bahkan pada waktu saya diminta untuk khotbah sekalipun, saya takut, saya khawatir. Saya merasa, waduh berat sekali. Masa depan anak-anak, saya takut, saya khawatir. Saya merasa, kalau saya salah didik anak, saya salah taruh anak di sekolah mana, saya salah memberikan fasilitas seorang anak, saya takut masa depannya akan rusak. Masa depan sangat takut. Tetapi Tuhan bilang apa? Kekhawatiran, ketakutan adalah lawan dari iman.
Amin saudara. To trust God in the light is nothing. But to trust God in the dark, that is faith. Pada waktu kita percaya Tuhan, waktu kita melihat masa depan kita baik-baik saja, itu bukan iman saudara. Tetapi kalau kita melihat kenyataan yang ada di depan kita nggak baik-baik, dan kita tetap percaya Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, itu iman. Amin saudara. Seringkali yang kita lihat di depan kita bukan segala sesuatu yang baik. Masalah terjadi, problem terjadi, konflik terjadi. Tetapi Tuhan katakan, percayalah kepadaku, andalkan aku. Dan itulah iman. Dan itulah yang Tuhan mau kita bangun buat dasar hidup kita. Bukan dasar yang kosong, bukan harapan yang kosong. Saudara-saudara, kalau kita pakai fondasi kita adalah fondasi dunia. Apa sih fondasi dunia? Kepintaran kita, kekayaan kita, latar belakang kita, mungkin keluarga kita, atau apapun yang kita punya. Itu semua dunia saudara-saudara. Dan Tuhan katakan apa? Apa yang berasal dari dunia itu sia-sia. Dan fondasi dunia ini, masa depannya sia-sia. Tetapi kalau kita buat fondasi dari iman, masa depan kita kekekalan. Amin saudara. Kalau kita mau memiliki fondasi masa depan yang baik, masa depan kekekalan, kita bangun dari sekarang. Belum terlambat. Taruh dasarmu dengan iman yang benar. Sehingga pada waktu kamu berjalan kamu tahu, aku berada di dalam tangan Tuhan. Your future is built on the foundation you laid on your life. Masa depanmu itu dibangun dari fondasi apa yang kamu buat di hidupmu. Kalau kamu memilih fondasi hidupmu ambisi, masa depanmu akan tertarget dengan ambisi itu. Kalau ambisinya jadi, bagus. Kalau nggak jadi saudara-saudara, banyak orang bunuh diri, betul? Pada waktu kamu memakai fondasi hidupmu, aku pingin menjadi seorang yang hebat. Aku pingin menjadi seorang yang kaya. Aku pingin meneruskan ini, meneruskan itu, dan lain sebagainya. Masa depanmu belum tentu jadi. Saudara-saudara, saya diberikan hikmat sama Tuhan. Pada waktu saya punya anak. Pertama kali saya punya anak, saya takut luar biasa. Ketakutan saya bukan karena saya punya anak, bukan. Ketakutan saya, kalau anak saya enggak masuk surga. Iya enggak? Ketakutan saya nomor 1, kalau anak saya enggak masuk surga, ini celaka. Kita ngomong di gereja, kita ngomong di komsel, kita pelayanan luar biasa. Tetapi sampai kalau anak kita sendiri enggak masuk surga, menyesal luar biasa. Dan pada waktu saya berdoa, saya minta nama sama Tuhan. Tuhan, saya minta nama buat anak saya. Semakin hari saya semakin takut, saya gak bisa berpikir nama satupun. Lalu saya bilang sama Pak Fengki. Karena saya masih ingat sama Pak Fengki waktu itu bilang, kamu hamil ya, istrimu hamil ya? Iya. Berdoa minta nama sama Tuhan. Pak Fengki bilang begitu. Terus saya bilang, masa dalam hati saya, masa Tuhan bisa kasih gitu. Just berdoa saja. Dan betul saudara, saya berdoa. Setelah berdoa sekian lama, 6 bulan gitu. Ayah saya mulai tanya, ayah saya bukan orang yang percaya. Ayah saya seorang anti-Kristen gitu ya. Ayah saya tanya, nama bayimu siapa? Saya jawab jujur, saya gak tahu. Kok bisa gak tahu? Udah lewat 6 bulan. Gitu. Sebentar lagi kamu mesti bikin merchandise, harus tulis nama. Kalau sampai kamu gak kasih nama, papa yang kasih nama. Waduh gawat, ya kan. Dia ngancam juga. Kalau sampai aku juga gak nemu, aku akan panggil suhu-suhu buat bikin nama anakmu. Waduh, saya bilang, masa Tuhan kalah sama suhu gitu ya. Saya mulai sama istri, berdoa luar biasa. Kita ambil puasa. Kita puasa, sebulan lewat. Setelah sebulan lewat, saya tetap puasa, istri saya gak bisa puasa karena hamil kan.
Satu pagi saudara, satu pagi saya masih ingat. Kita bangun jam 4. Saya bangun, saya berdoa seperti biasa. Saya berdoa seperti biasa. Saya nggak berharap Tuhan jawab dengan bagaimana. Saya mulai berdoa, istri saya mulai ngantuk-ngantuk, begitu ya. Kita berdoa. Di tengah saya berdoa, istri saya pegang saya. Stop! Saya masih berdoa, stop! Pokoknya namanya Clement, dia bilang gitu. Namanya Clement, Clement. Saya mau tidur, selesai. Wah, saya bingung saudara. Saya yang berdoa, kenapa dia yang bilang gitu. Mulai saya buka di Alkitab. Saya nggak percaya kalau itu datang dari Tuhan. Gitu. Saya nggak percaya kalau istri saya bisa dengar dari Tuhan gitu kan. Nah, dia ngantuk-ngantuk gitu kan, saya yang serius gitu. Saya cari di dalam Alkitab. Clement. Dan ketemu saudara. Clement, whose name is written in the book of life. Wah, cocok. Saya bilang, betul. Ini nama dari Tuhan. Ini yang saya doakan. Kalau saya mau punya anak, anak ini harus masuk surga. Harus dicatat di buku kehidupan. Saya nggak perlu anak saya jadi pendeta. Saya nggak perlu anak saya jadi presiden. Saya nggak perlu anak saya menjadi top in the class. No. Saya cuma perlu anak saya menjadi anak Tuhan. Amin saudara. Kenapa? Saya percaya. Karena kalau dia anak Tuhan, Tuhan yang juga akan memberikan masa depan yang luar biasa buat dia. Amin saudara. Hari ini kita gak perlu takut. Kita gak perlu khawatir. Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun kondisi kita gak baik. Apa yang kita lihat di depan gak baik. Tetapi percaya Tuhan. Tuhan yang akan menciptakan masa depan yang baik buat kita. Amin saudara. Yang kedua, setelah kita bangun fondasi, apa yang kita mau bangun di atasnya. Yang kita bangun di atasnya adalah God's building. Gedungnya Tuhan. Kalau fondasi iman kita pakai gedung biasa, percuma. Kalau fondasinya iman kita tetap taruh barang-barang yang gak bagus, percuma. Kalau fondasinya iman, Tuhan menghendaki supaya apa? Gedung ini juga buat untuk Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. 1 Korintus 3. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-10 dulu ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Ini Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Berbicara tentang iman saudara. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus berkata, aku adalah seorang ahli bangunan yang menaruh sebuah dasar iman ke banyak orang. Dan setiap kita harus memperhatikan apa yang akan kita bangun di atasnya. Saudara-saudara, kita bangun adalah bangunan Tuhan, kita tahu. Tetapi kalau kita putar lagi, bukankah Tuhan panggil kita juga sama seperti Paulus, menjadi ahli bangunan Tuhan yang meletakkan dasar-dasar iman kepada setiap orang. Saudara, saya kemarin diberkati oleh Tracy Trinita yang mengisi di Yes Conference. Dia bilang begini, kekristenan cuma ada dua macam. Missionary or field of mission. Apakah kamu seorang misionaris atau kamu ladang misi? Cuma dua. Kalau kamu menjadi ladang misi, kamu akan terus mau dilayani. Kamu akan terus mau menerima. Semua untuk kamu, semua kamu mau nyaman, semua kamu mau senang. Itu kamu ladang misi. Tetapi kalau kamu seorang misionaris, kamu yang meletakkan dasar iman. Kamu yang akan bergerak, kamu yang akan menginjil, kamu yang akan berjuang, kamu akan melayani. Enggak lagi tentang kamu, tetapi tentang Tuhan, tentang jiwa-jiwa. Adakah hari-hari ini kita merindukan jiwa-jiwa untuk Tuhan? Adakah hari-hari ini kita merindukan supaya orang diselamatkan? Adakah hari-hari ini kita terus berjuang meminta kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh supaya jiwa-jiwa datang ke gereja?
Seringkali kita cuma berdoa buat diri kita sendiri. Supaya kita enak, kita nyaman, kita kaya, kita hebat. Hari ini saudara, kita harus rubah. Kita harus bertobat. Kita harus meminta jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bangkitkan kembali kita seorang misi. Amin saudara. Kita lanjutkan firman Tuhan di ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Iman kita jelas, Kristus Yesus. Terus 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Terus 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Terus 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, apa yang kita bangun sekarang akan ada ujian. Akan ada temptation. Akan ada tes. Akan ada fire, akan ada api, akan ada masalah. Dan itu bukan sebuah ganjalan buat kita, bukan sebuah halangan buat kita. Tetapi Tuhan katakan itu memurnikan kamu. Supaya kamu tahu apa yang sebenarnya ada di dalam bangunanmu. Tuhan tidak menghendaki material-material yang gak baik. Amin saudara. Tuhan mau membakar semua yang gak baik di hidupmu. Supaya semua ini murni. Semua ini baik. Tuhan mau bangunan yang didirikan sesuai dengan apa yang Dia mau. Terus ayat yang terakhir. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. You are His church. And the God dwells within you. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Kalau kita memakai bait Allah ini dengan hal-hal yang gak baik, apakah Tuhan tetap tinggal? Apakah kamu pada waktu memakai bait Allah ini gak sesuai dengan maunya Tuhan? Apakah Tuhan mau tetap tinggal? Saudara-saudara, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kita harus memurnikan. Mazmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang murni hati, bersih tangannya, dia boleh naik ke gunung Tuhan. Dia boleh bertemu dengan Tuhan. Dia boleh mendapatkan Tuhan di hidupnya. Saudara-saudara, saya mendapatkan satu visi dari Tuhan tahun lalu. Yang menjadi satu tema buat Yes Conference tahun ini. Kita mau naik ke gunung Tuhan. Di dalam visi itu saya melihat jelas. Kita semua pekerja-pekerja, saya kenal teman-teman saya semua. Kita dulu pelayanan sama-sama. Kita lagi duduk, menikmati pantai indah. Enak sekali, kita menikmati. Gak lama kemudian, ada gempa. Di mimpi itu jelas gempa. Bergoyang semua. Dan pada waktu bergoyang kita masih santai. Kita melihat kondisi masih baik. Oh, cuman getar-getar, it's okay gitu ya. Selesai. Air mulai surut, hilang. Saya bingung. Kenapa airnya hilang? Gak lama kemudian ada ombak besar. Kita semua lari. Pada waktu kita semua lari, saya melihat banyak teman-teman kita kena ombak masuk ke laut. Gak bisa selamat. Kita lihat, wah,
Kita masih selamatkan mereka, kita masih selamatkan mereka. Kita mulai kejar satu-satu. Sebagian kembali, sebagian terselamatkan. Terus kita lihat ada bus satu. Kita lari semua ngejar. Ayo cepat-cepat naik bus. Cepat kita mesti naik. Naik kemana? Naik ke gunung. Naik ke gunung. Cuman ada satu gunung di situ. Kita mesti naik ke sana. Kalau kita naik ke sana kita pasti selamat. Saudara-saudara, gak ada lain. Kalau kita gak naik ke gunung Tuhan, kita gak mungkin selamat. Dan hari-hari ini, kalau kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang sia-sia, kita akan akan ditelan oleh ombak itu. Kita akan menikmati dunia ini. Kita akan menikmati enaknya pantai, nikmatnya kokonat, nikmatnya semuanya. Kita nggak tahu ada urgensi yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita. Akhir zaman sudah tiba. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Bukankah ini kita semakin giat untuk cari jiwa? Bukankah hari-hari ini kita semakin giat untuk menyelamatkan orang? Bukan lagi kita merasa kita harus nyaman, kita harus enak. Tetapi kita harus kerja keras luar biasa. Pada waktu We Love Team nyanyi Ya Aba Ya Bapa, saya merasa dilawat Tuhan luar biasa. Jadilah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadilah Tuhan apa yang menjadi apa yang mau-Mu. Karena aku ini anak-Mu. Kalau kita ini anak Tuhan, kalau kita ini anak Tuhan, seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan kita mau. Kita melakukan menjadi vesselnya. Saya suka bahasa Inggris vessel. Bukan cuma jadi alat, tapi vessel. Apa itu vessel? Vessel adalah sebuah tempat supaya bisa diisi. Dan itulah kita, saudara-saudara. Kita adalah vesselnya Tuhan. Supaya Tuhan bisa isi hidup kita. Dipenuhi oleh Tuhan. Saya sangat sedih, saudara-saudara, melihat kekristenan yang gak ada Yesusnya. Saya pernah baca satu buku tentang Christless Church. Gereja tanpa Yesus. Dan hari-hari ini banyak gereja gak ada Yesus di dalamnya. Kalau kita yang dikatakan Tuhan kita adalah bait Allah, kita gerejanya, apakah kita mengisi gereja Tuhan dengan Yesus atau dengan yang lain? Atau dengan mammon? Atau dengan ambisi? Atau dengan dirimu sendiri? Atau dengan yang lain? Dengan dosa? Apa yang kamu isi di dalam gerejamu? Apa yang kamu isi di dalam pekerjaanmu? Apa yang kamu isi dalam rumah tanggamu? Apa yang kamu isi di dalam hidupmu? Tuhan kita mau isi dengan Yesus. Kalau kita bangun di dalam dasar Yesus, kita harus dirikan juga di dalam Yesus. Amin, saudara. Jangan mau kita menjadi seorang Kristen tanpa Kristus. Amin. Hendaklah kita bangkit menjadi seorang Kristen yang penuh dengan Yesus. Ada karakternya, ada hatinya, ada pikirannya, ada perasaannya. Sehingga pada waktu kita melangkah, kita enggak lagi sendiri. Amin, saudara. Pada waktu dunia ini gelap, kita jadi penerangnya. Amin. Setiap orang yang melihat kita, dia akan melihat sebuah tanda, sebuah arahan sampai ke surga. Amin, saudara-saudara. Saya undang pemain musik itu maju ke depan. Saya rindu untuk menyanyikan satu lagu. Jesus is the center of it all. Terima kasih. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus.
Nothing else matters. Nothing in this world will do. Only you, Jesus, your center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh, Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you are the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're center, everything revolves around you. Jesus, Saudara-saudara, buat Yesus menjadi center hidup kita. Buat Yesus menjadi center di dalam setiap pernikahan kita. Buat gereja kita, buat anak-anak kita, buat apapun yang kita lakukan. Semuanya untuk Yesus. Gak ada satupun yang ada di dunia ini yang berarti lebih daripada Yesus. Undang kembali Yesus di hidupmu. Bangun kembali hidupmu. Pelihara hidupmu dengan sungguh-sungguh. Karena hari-hari terakhir sudah dekat. Perjuangkan imanmu dengan iman yang murni kepada Tuhan. Kita gak lagi main-main. Kita gak lagi terus menikmati dunia ini. Tetapi kami mau berjuang mendapatkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Kami mau berjuang untuk melayani Tuhan dengan lebih-lebih lagi. Ya Tuhan, ini adalah doa-doa kami. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang hadir di setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami beriman kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup di dalam kami. Engkau sanggup untuk mengubahkan setiap hidup kami, masa depan kami. Apa yang kami kira mustahil, itu tidak mustahil sama sekali bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara lebih lagi kepada setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami tidak menjadi seorang Kristen yang egois. Tetapi kami menjadi seorang Kristen yang terus membagi kasih-Mu, memancarkan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi seorang tanda-tanda cahaya-Mu, supaya setiap orang di masa yang gelap ini
melihat kami sebagai tangga naik ke surga. Supaya melewati setiap kami, banyak orang boleh diselamatkan. Lewat gereja ini, banyak orang boleh diselamatkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kuasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau bersyafaat untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat dan jemaat-Mu. Kiranya Engkau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan, dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, studi, dan juga keluarga, pekerjaan, dan juga Tuhan melindungi mereka. Peliharalah mereka beserta keluarga dan kesehatannya. Lebih daripada itu, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그날 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차
그곳에 발들이지 못해 당신의